Keterampilan adalah daya tampung seorang individu melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan, sedangkan variasi adalah keanekaan yang membuat suatu tidak monoton. Sehingga dapat disimpulkan, keterampilan kemampuan bervariasi adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam proses pembelajaran, yaitu mengadakan beraneka ragam cara mengajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi, serta untuk menumbuh kembangkan perhatian peserta didik agar belajar lebih baik. Tujuan dan manfaat. Pertama, memelihara dan meningkatkan perhatian siswa terhadap materi dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Tiga, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Yang keempat, meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi rasa ingin tahu melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi. Kelima, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Keenam, kemungkinannya dilayaninya siswa secara individual sehingga memberi kemungkinan belajar. Yang ketujuh, mendorong aktivitas belajar dengan cara melibatkan siswa pada berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik dan berguna dalam berbagai tingkat kognitif. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam keterampilan melakukan variasi. Yang pertama, memiliki tujuan. Variasi yang dikembangkan dalam pembelajaran harus memiliki tujuan yang terarah dan jelas. Hal ini untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah fleksibel. Variasi yang dikembangkan harus bersifat luas dan tidak kaku, sehingga setiap jenis variasi memungkinkan dapat diubah disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tuntutan yang terjadi secara spontan, sehingga tidak mengganggu keutuhan proses-proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Ketiga, lancar dan berkesinambungan. Setiap variasi yang dikembangkan dalam pembelajaran harus berjalan lancar. Keempat, wajar atau tidak dibuat-buat. Variasi dalam pembelajaran tidak dibuat-buat, sehingga tidak terkesan seperti dipaksakan. Dan yang terakhir, pengelola yang matang. Penerapan variasi yang seperti ini harus direncanakan dan dikelola secara lebih matang, agar semuanya dapat berjalan sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Komponen-komponen dalam keterampilan melakukan variasi. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. A. Variasi suara. Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat, atau sebaliknya. Suara guru hendaknya bervariasi pada saat menjelaskan materi pelajaran, baik dalam intonasi, volume, nada, dan kecepatan. B. Pemusatan perhatian siswa atau focusing. Memusatkan perhatian siswa harus terpusat pada hal-hal yang dianggap penting oleh seorang guru. C. Kesenyapan atau kebisuan guru atau teacher silence. Adanya kesenyapan, kebisuan, atau selingan diam yang tiba-tiba dan sengaja saat guru menjelaskan sesuatu merupakan cara yang tepat untuk menarik perhatian siswa. Perubahan stimulus dari adanya suara kepada ketenangan atau senyap, atau dari adanya suara kepada keadaan tenang atau senyap, atau dari adanya kebisuan atau kegiatan lalu berhenti akan dapat menarik perhatian karena siswa ingin tahu apa yang terjadi. D. Mengadakan kontak pandang dan gerak, eye contact and movement. Bila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswanya, sebaiknya pandangan menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata-mata siswanya untuk menunjukkan adanya hubungan yang baik dengan mereka. E. Gerakan badan dan mimik. Variasi dalam gerakan kepala, gerakan badan, dan ekspresi wajah atau mimik
adalah aspek yang penting dalam berkomunikasi. Gunanya untuk menarik perhatian dan memberikan kesadaran pendalam makna dari pesan lisan yang disampaikan. F. Pergantian posisi guru di dalam kelas. Pergantian posisi guru dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa. Guru perlu membiasakan bergerak bebas, tidak kaku, serta menghindari tingkah laku negatif. Kedua, variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran. Yang pertama, variasi alat atau media yang dapat dilihat atau visual aids. Alat atau media yang termasuk ke dalam jenis ini ialah yang dapat dilihat seperti grafik, bagan, poster, diagrama, gambar, film, dan slide. Yang kedua adalah variasi alat atau media yang dapat didengar atau auditive aids. Suara guru termasuk ke dalam media komunikasi yang utama di dalam kelas. Rekaman suara, suara radio, musik, deklamasi puisi, sosiodrama, dan telepon dapat dipakai sebagai media indera dengar. Selanjutnya, variasi alat atau bahan yang dapat didengar dan dilihat atau audiovisual aids. Penggunaan alat jenis ini merupakan tingkat yang lebih tinggi dari dua yang tadi dijelaskan, karena melibatkan lebih banyak indera seperti film, televisi, slide, proyektor yang diiringi penjelasan guru. Dan yang terakhir adalah variasi alat atau media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan atau motoroid. Penggunaan alat yang termasuk ke dalam jenis ini akan dapat menarik perhatian siswa dan dapat melibatkan siswa dalam membentuk dan memperagakan kegiatan baik secara individual maupun kelompok. Misalnya, peragaan yang dilakukan oleh guru atau siswa, model, patung, topeng, dan boneka yang dapat digunakan oleh siswa dengan meraba, menggerakkan, memperagakan, atau memanipulasinya. Dan yang terakhir adalah variasi pola interaksi dan aktivitas. Dalam pola interaksi ini, guru bukan satu-satunya sumber informasi atau pengetahuan di kelas, tetapi guru berperan sebagai moderator, pembimbing, dan motivator. Interaksi guru-siswa bisa terjadi dalam bentuk interaksi verbal dan non-verbal. Pola interaksi dapat pula berbentuk klasikal, kelompok, dan perorangan sesuai dengan keperluan. Selain itu, dalam proses pembelajaran terdapat aktivitas guru dan siswa. Beberapa aktivitas siswa yaitu aktivitas fisik, mental, verbal, dan non-verbal. Aktivitas siswa tersebut dapat berupa mendengarkan informasi, menelaah materi, bertanya, menjawab pertanyaan, membaca, berdiskusi, berlatih, atau memperagakan kedua aspek, yaitu pola interaksi dan aktivitas siswa, yang sangat perlu divariasikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penggunaan variasi pola interaksi dan aktivitas siswa dimaksudkan untuk menghindari kebosanan siswa serta untuk menghidupkan suasana kelas demi tercapainya tujuan pembelajaran.